Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Askakom. Pada video kali ini merupakan seri dari video sebelumnya, dan pada kali ini kita akan melihat beberapa persiapan yang harus kita persiapkan sebelum kita mulai pembelajaran menggunakan framework CodeIgniter. Nah, ada beberapa tool yang kita butuhkan dan perlu kita persiapkan serta kita download serta install sebelum kita mulai pembelajaran menggunakan framework CodeIgniter. Nah, apa saja yang perlu disiapkan? Yang pertama, kita membutuhkan bundle server. Kenapa kita perlu membutuhkan sebuah bundle server? Karena framework CodeIgniter ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP. Nah, di sini kita akan menggunakan XAMPP, di mana XAMPP ini dapat kita download di apachefriends.org. Kemudian yang kedua adalah, yang jelas kita pasti membutuhkan folder CodeIgniter, di mana folder CodeIgniter ini bisa kita download nanti di codeigniter.com. Kemudian selanjutnya adalah kita membutuhkan sebuah browser. Di sini kita akan menggunakan browser Google Chrome, yang jika teman-teman belum punya aplikasi Google Chrome bisa di-download di google.com/Chrome. Kemudian selanjutnya adalah kita membutuhkan sebuah text editor. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan menggunakan text editor yaitu Sublime Text. Nah, jika teman-teman ingin membutuhkan aplikasi Sublime Text ini, silakan teman-teman download di sublimetext.com. Oke, yang pertama teman-teman silahkan kunjungi web apache.friends.org. Kita akan mendownload bundle server yang kita butuhkan, yaitu XAMPP. Kenapa XAMPP? Karena XAMPP ini merupakan server yang sudah mendukung multi-platform. Artinya, XAMPP ini tidak hanya support untuk sistem operasi Windows, namun juga dia mendukung untuk sistem operasi Linux dan Mac OS. Untuk saat ini, XAMPP sudah tersedia di versi 7, di mana dia sudah mendukung untuk PHP versi 7. Nah, langsung saja teman-teman download sesuai dengan sistem operasi yang teman-teman gunakan. Jadi kalau teman-teman menggunakan Windows, silahkan teman-teman klik di bagian XAMPP for Windows, atau teman-teman mungkin menggunakan sistem operasi Linux, maka silakan teman-teman dipilih di bagian XAMPP for Linux. Atau mungkin teman-teman menggunakan OS Mac, silakan teman-teman download di bagian OS X-nya. Sambil menunggu download selesai, kita akan mendownload tool yang kedua, yaitu folder CodeIgniter. Silakan teman-teman kunjungi codeigniter.com. Nah, setelah kita kunjungi web codeigniter.com, di sini teman-teman bisa lihat terdapat folder download untuk melakukan download file CodeIgniter-nya. Kemudian ada menu dokumentasi. Pada folder dokumentasi ini kita dapat menggunakan panduan-panduan secara online, di mana kita nanti akan menggunakan dokumentasi yang ada di sini untuk belajar
framework CodeIgniter. Kemudian untuk saat ini CodeIgniter sudah melakukan rilis versi 4, namun kita belum menggunakan versi 4. Kita akan coba belajar menggunakan CodeIgniter versi 3. Silakan teman-teman download untuk yang versi 3. Oke, kalau sudah selesai di-download, kita akan buka filenya. Nah, di sini kita sudah mendownload file-file utama kita. Yang pertama ada XAMPP, kemudian ada folder CodeIgniter-nya, kemudian ada aplikasi Sublime Text, dan untuk aplikasi Google Chrome di sini tidak saya contohkan karena saya berasumsi bahwa teman-teman sudah atau komputernya sudah terinstall dengan Google Chrome. Nah, kemudian selanjutnya adalah langkah yang pertama adalah kita akan install XAMPP ini. Namun pada video kali ini saya juga tidak akan memberikan contoh bagaimana cara install XAMPP dan Sublime Text, karena sekali lagi saya berasumsi bahwa untuk XAMPP, Sublime Text, serta Google Chrome sudah terinstall di komputer teman-teman semua. Oke, yang pertama adalah kita coba jalankan XAMPP control panel-nya. Kemudian kita jalankan Apache-nya. Kemudian kita juga akan menjalankan MySQL-nya. Nah, teman-teman coba perhatikan jika di modul untuk Apache dan MySQL-nya sudah berwarna hijau, itu artinya server di XAMPP ini sudah berjalan dengan normal. Kemudian selanjutnya adalah kita akan ekstrak folder CodeIgniter-nya ini ke dalam XAMPP. Kita ekstrak. Jangan lupa teman-teman untuk ekstraknya adalah di dalam folder htdoc di folder XAMPP. Oke, jika sudah selesai kita coba buka di dalam htdoc-nya. Nah, sudah ada di sini. Nah, di sini folder CodeIgniter-nya sudah ada. Agar nama folder CodeIgniter ini lebih gampang kita ingat, kita coba rename folder CodeIgniter-nya ini menjadi app laundry. Selanjutnya kita akan coba lihat apa saja folder dari isi CodeIgniter yang sudah kita download sebelumnya. Di dalam CodeIgniter ada 3 folder utama. Yang pertama adalah folder application. Dalam folder application ini ada 4 folder utama yang akan kita gunakan nanti dalam pembelajaran CodeIgniter. Apa saja folder tersebut? Yang pertama itu ada folder config, kemudian ada folder controller, kemudian yang ketiga ada folder model, dan yang terakhir adalah folder view. Lalu apa saja isi dari folder-folder baik dari config, controller, model ataupun views? Itu akan kita bahas nanti. Oke, kita kembali ke folder CodeIgniter kita. Kemudian ada folder yang kedua yaitu sistem. Kita tidak akan membahas tentang sistem ini. Untuk itu kita kembali, kita beralih ke folder yang ketiga yaitu user guide atau panduan untuk pengguna secara offline.
kita coba buka folder user guide. Nah, di dalam folder user guide ini ada dokumentasi-dokumentasi yang teman-teman dapat gunakan secara offline. Namun jika kita tidak membutuhkan user guide ini, maka folder user guide ini dapat kita hapus. Kemudian selanjutnya adalah kita akan coba tes apakah folder CodeIgniter kita sudah berjalan dengan baik. Oke, silakan teman-teman buka browsernya. Silakan teman-teman ketikkan localhost /app laundry. Nah, kalau di halaman browser teman-teman sudah muncul tampilan Welcome to CodeIgniter, artinya folder atau file CodeIgniter teman-teman semua sudah terinstall di localhost. Nah, itu teman-teman semua tool-tool yang perlu kita persiapkan untuk belajar framework CodeIgniter. Untuk konfigurasi file pada CodeIgniter kita akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih. Kita ketemu lagi di video pembelajaran framework CodeIgniter untuk selanjutnya.